Teguh Budi Santoso, mahasiswa akuakultur semester 4 di Universitas Muhammadiyah Gresik yang saat ini akan mempresentasikan materi tentang pengolahan air dan tanah yang berjudul dengan sifat-sifat tanah. Tanah sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama adalah mineral, air, udara, dan juga bahan organik, di mana mineral mempunyai 45% kandungannya di dalam tanah, kemudian air dan udara sebesar 25% dan juga organik sebesar 5%. Dari mineral tersebut masih lagi dibagi menjadi 3 komponen sesuai dengan ukurannya. Yang pertama adalah pasir, yang kedua adalah lumpur, dan yang ketiga adalah organik yang berupa tanah liat. Nah teman-teman, sesuai dengan bagan yang sudah tersedia di slide bahwasanya mineral yang terkandung di dalam tanah berupa warna merah itu sebesar 45%. Kemudian untuk air dan udara itu sebesar 25%, dan juga bahan organik itu berupa 5%. Bahan organik ini sendiri masih terbagi lagi menjadi humus dan juga bahan-bahan organik yang. Nah, teman-teman, tanaman juga membutuhkan beberapa unsur yang berasal dari oksigen, kemudian kalium, kalsium, magnesium, fosfor, besi, dan juga beberapa unsur yang berasal dari udara seperti CO2 dan juga. Kemudian berasal juga dari jerapan tanah, yang ini merupakan penghasil sumber terbesar kandungan organik yang berasal dari proses dekomposisi atau pelapukan dari mikroorganisme yang sebelumnya. Kemudian ada pula yang berasal dari anorganik, yang ini merupakan proses dekomposisi dari proses mineralisasi bahan-bahan organik yang telah. Kemampuan tanah dalam menjerap itu disebut dengan kapasitas jerap kation untuk kation dan kapasitas jerap anion untuk anion, di mana satuannya adalah satuan berat tanah itu sendiri. Kemudian penjerapan itu disebut juga dengan penyerapan. Nah, fungsi atau peran tanah ini sendiri bisa dikatakan sehat apabila satu, tanah itu sebagai tempat kehidupan, di mana tanah merupakan tempat berkembang biaknya dan tempat untuk pertumbuhan dari beberapa mikroorganisme, misalnya cacing tanah, nematoda, dan mikroorganisme yang ada di dalam tanah seperti fungi, kemudian bakteri, virus, dan lain sebagainya. Kemudian tanah dikatakan sehat apabila tanah tersebut mampu menumbuhkan tanaman dengan subur dan mampu mempunyai produktivitas yang tinggi. Kemudian tanah dikatakan letih atau dalam keadaan tidak sehat itu bisa dilihat dari indikator di mana tanah tersebut mengalami gangguan secara fungsinya. Kemudian tanah dikatakan sakit apabila tanah tersebut tidak mampu menyerap karbon atau unsur-unsur yang bisa menyehatkan untuk tanaman sehingga produktivitasnya rendah. Kemudian tanah dikatakan mati apabila tanah tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian di dalam tanah sendiri itu ada 3 unsur yang harus dicukupi. Yang pertama adalah udara, yang kedua air, dan yang terakhir adalah unsur ataupun. Nah, selanjutnya teman-teman, kita harus melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenai pengertian dari air. Air adalah senyawa kimia yang berasal dari 2 atom hidrogen yang berikatan dengan 1 atom oksigen dengan rumus kimia H2. Atom H berikatan dengan atom O ini bersifat asimetris, di mana atom O memiliki elektron valensi sebesar 2 dan juga atom H memiliki elektron valensi sebesar 1. Dan jika disimpulkan bahwasanya O memiliki elektron valensi lebih banyak daripada H. Akan tetapi di sini O adalah atom yang bermuatan negatif dan juga H adalah atom yang bermuatan positif. Sehingga secara konseptualnya H ini lebih besar daripada O karena H bermuatan positif. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi ataupun peran dari air. Yang pertama, air merupakan zat yang mengelilingi organisme di dalam perairan. Kemudian, air adalah zat yang paling besar dalam proses pembentukan tubuh dari organisme perairan. Dan yang terakhir adalah
air sebagai medium atau tempat terjadinya reaksi kimia baik di dalam maupun di luar tubuh. Nah, setelah tadi menjelaskan tentang elektron valensi yang terkandung di dalam ion ataupun atom H dan juga atom O, selanjutnya kita akan membahas tentang atom H yang bermuatan positif akan mengikat atom O yang berikatan negatif. Akan tetapi, ikatan tersebut bersifat lemah karena 6% dari ikatan tersebut akan membentuk suatu molekul air, yang mana atom H akan mudah lepas tetapi juga mudah membentuk ikatan yang baru. Kemudian adanya ikatan H tersebut akan terpolarisasi menjadi ikatan air, yang mana nantinya ikatan tersebut akan bertanggung jawab terhadap sifat fisik dan juga kimia air. Air merupakan pelarut yang universal. Kemudian air memiliki tegangan yang paling tinggi di antara semua zat cair yang ada di muka bumi kecuali raksa. Kemudian air juga memiliki penghantar panas atau konduktor panas yang paling tinggi dibandingkan dengan semua zat cair yang ada. Dan air ini merupakan senyawa kimia yang memiliki kemampuan massa jenis kurang lebih. Air dari sudut pandang biologi memiliki peranan yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup ataupun organisme di muka bumi. Kemudian air ini dapat melakukan reaksi organik yang mana itu untuk menunjang proses replikasi. Dari berbagai sudut kasus, bahwasanya semua organisme atau makhluk hidup di muka bumi ini memiliki sifat ketergantungan terhadap air. Air juga dibutuhkan dalam proses metabolisme karena air merupakan pelarut yang sangat baik untuk proses metabolisme yang dibutuhkan oleh makhluk hidup ataupun mikroorganisme yang hidup di muka bumi ini. Kemudian di dalam proses fotosintesis yang sudah kita ketahui bahwasanya dalam proses tersebut dibutuhkan juga air, yang mana air tersebut yang di dalamnya terkandung atom H dan juga atom O ini untuk memisahkan antara atom H ini dibutuhkan dalam proses pembentukan glukosa, sedangkan atom O ini akan dilepaskan ke udara. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tema yang kedua, yaitu struktur tanah. Struktur tanah merupakan bagian terpenting yang nantinya akan mempengaruhi sifat tanah yang lainnya. Struktur tanah ini berupa butiran ataupun gumpalan-gumpalan partikel yang nantinya akan membentuk tanah yang kompleks. Kemudian struktur tanah ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman yang hidup dan ada di dalam. Nah, teman-teman, di dalam slide sudah dijelaskan bahwasanya struktur tanah ini dipengaruhi oleh beberapa hal dan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah ukuran tanah yang sangat halus, kemudian kasar sampai dengan yang sangat kasar, sesuai dengan apa yang ditampilkan di dalam slide. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis struktur tanah, yang mana tanah ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis lempeng. Di dalam pengertiannya, jenis lempeng ini memiliki sifat vertikalnya ini lebih pendek dibandingkan sifat horizontalnya atau strukturnya. Kemudian yang kedua adalah karismatik. Ini adalah kebalikan dari lempeng, yang mana horizontalnya ini lebih pendek dibandingkan vertikalnya. Nah, yang ketiga adalah tiang, yang mana ukuran sudut vertikal dan horizontalnya ini memiliki ukuran yang sama, akan tetapi yang atasnya ini bersifat membulat. Kemudian yang keempat adalah gumpal bersudut, yang mana sama seperti dengan tiang, ukuran vertikal dan horizontalnya ini memiliki ukuran yang sama, akan tetapi atasnya yang berbeda. Jika tadi yang tiang berupa membulat, dan sekarang untuk yang bersudut ini atasnya bersifat tajam atau runcing. Kemudian yang kelima adalah tanah butiran, yang mana tanah ini memiliki banyak sisi dan juga tidak berpori. Sedangkan untuk yang terakhir adalah tanah remah, di mana tanah ini memiliki banyak pori dan bisa dilihat dari banyak.
Nah, di slide berikutnya kita akan membahas tentang tingkat perkembangan struktur, yang mana ini didasarkan atas aspek penilaian dari tingkat ketahanan dari tanah terhadap tekanan, yang mana sudah dibagi menjadi 3, yaitu tingkat ketahanan lemah, tingkat ketahanan perkembangan sedang, dan tingkat ketahanan perkembangan kuat. Yang mana yang lemah ini apabila terkena tekanan dia akan mudah hancur. Kemudian yang sedang ini ketika terkena tekanan dia agak hancur, dan yang kuat ketika terkena tekanan dia masih berupa butiran dan tidak mudah hancur. Dari penjelasan di atas itu juga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya itu tanah tersebut dibedakan berdasarkan aspek dari ketahanan tanah. Akan tetapi juga bisa dilihat dari apakah tanah tersebut mengandung humus di permukaannya atau tidak. Karena tanah humus ini biasanya memiliki ketahanan yang kuat. Akan tetapi ada beberapa indikator apabila tanah yang bersifat kering dan tidak basah ini memiliki kemantapan yang lebih tinggi. Fungsi dari struktur tanah ini sendiri adalah yang pertama sebagai peredapan air, kemudian yang kedua untuk perombakan bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah, kemudian yang ketiga adalah sebagai tempat kehidupan mikroorganisme, dan yang terakhir adalah sebagai mana mudahnya akar ataupun tumbuhan itu bisa menembus ke dalam tanah yang lebih dalam. Kemudian ada pula bagaimana tanah ini bisa menyesuaikan dan bisa meningkatkan tingkat kesuburan dan pertumbuhan dari tanah. Nah teman-teman, untuk materi selanjutnya kita masuk kepada tekstur tanah. Tekstur tanah ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kehalusan atau kesuburan dari tanah itu sendiri, yang biasanya dipengaruhi oleh pasir, debu, dan juga tanah liat. Nah, di dalam tekstur itu tadi dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah tanah bertekstur halus atau berliat kasar, dan yang kedua adalah tanah bertekstur sedang atau berlempung, dan yang ketiga adalah tanah yang memiliki tekstur keras ataupun tanah berpasir. Tanah yang pertama adalah tanah yang memiliki ukuran halus atau tanah berlempung, ini berukuran kurang lebih 0,02 mm. Kemudian untuk yang kedua adalah tanah berdebu, ini memiliki ukuran 0,02 sampai 0,05 mm. Dan yang ketiga adalah tanah berpasir, ini memiliki ukuran 0,05 atau 0,05 atau lebih dari 0,05. Kemudian yang keempat adalah tanah yang berkerikil, ini tidak So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. 'Cause we all get lost sometimes, you know. Fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Tonight
selanjutnya kita akan memasuki proses dari pembahasan bahan organik yang ada di dalam tanah. Bahan organik ini berada dan terus ada di dalam tanah ataupun di permukaan tanah, yang mana asalnya adalah dari hewan, tumbuhan, dan juga manusia yang disebut dengan fosil biasanya, ataupun sisa-sisa dari proses dekomposisi ataupun dari proses yang sedang mengalami dekomposisi. Kemudian dari substansinya sendiri itu dibagi lagi menjadi humus. Selanjutnya adalah proses dekomposisi aerobik dari karbohidrat, yakni C6H12O6 plus 6O2. Ini berasal dari 6CO2 plus 6H2O ditambah dengan energi. Proses dekomposisi protein ini dapat ditemukan rumus yaitu CX HY OZ N2S plus O2. Ini berasal dari 6CO2 plus 6H2O plus NH4 plus SO42. Selanjutnya yaitu presentasi BO tanah. Yang pertama adalah tanah organik ataupun tanah yang memiliki kandungan mineral 0,5 sampai 5%. Kemudian tanah yang gambut ini mengandung 95%. Parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi bahwasanya tanah tersebut dikatakan memiliki kandungan mineral yang baik apabila tanah tersebut memiliki lignin, selulosa, humus-humus, dan juga kandungan nitrogen. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh BO dari tanah. Yang pertama adalah untuk memperbaiki struktur tanah dan juga untuk memperbaiki pertumbuhan dari tanaman ataupun tumbuhan yang hidup di tanah. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki agregasi. Yang ketiga adalah memperkuat ataupun memperbaiki permeabilitas, dan selanjutnya untuk memperbaiki drainase, dan yang kelima ini untuk memperkuat dari akar tanah untuk menyerap dan bisa menembus dari tanah. Dan yang terakhir adalah untuk memperkuat tanah agar. Selanjutnya kita akan membahas tentang humus. Humus adalah lapisan tanah yang paling subur dan merupakan lapisan yang terluar yang sangat baik digunakan untuk proses tanaman. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Tunas Farm akan berbagi informasi tentang seputar bahan organik sebagai penunjang kesuburan tanah. Dalam bidang pertanian, tanah merupakan salah satu media yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman yang dibudidayakan. Tanah dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman apabila tanah tersebut dalam keadaan subur. Nah, tanah yang subur tentunya memiliki kandungan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah terdekomposisi. Bahan organik berpengaruh terhadap pembentukan struktur tanah dan kondisi pH tanah. Keduanya akan mempengaruhi ketersediaan unsur hara pada tanah. Bahan organik tanah merupakan hasil dekomposisi dari sisa-sisa tanaman dan hewan, merupakan salah satu bagian yang sangat berpengaruh pada kesuburan suatu tanah. Keberadaan bahan organik pada tanah berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Bahan organik berpengaruh terhadap sifat fisik tanah seperti aerasi tanah dan agregat tanah. Selain itu akan menjamin pertumbuhan akar suatu tanaman. Bahan organik juga berpengaruh terhadap sifat fisik kimia tanah. Sifat kimia tanah yang baik akan memiliki pertukaran ion yang baik, dan pH tanah yang stabil akan meningkatkan pertumbuhan suatu tanaman, terutama pertumbuhan pada peningkatan unsur hara. Sedangkan bahan organik akan berpengaruh terhadap sifat biologi tanah yang baik, yakni akan berpengaruh terhadap aktivitas dan populasi mikrobiologi dalam tanah. Mikrobiologi dalam tanah akan meningkat
terutama mikroorganisme pengurai dalam mengurai bahan organik. Dengan demikian, apabila keberadaan bahan organik pada suatu tanah menurun, maka tanah tersebut tidak akan dapat mendukung pertumbuhan suatu tanaman, sehingga akan mempengaruhi penurunan produktivitas tanaman yang dibudidayakan. Oleh karena itu, kandungan bahan organik pada suatu tanah harus tetap dijaga. Selain berpengaruh terhadap sifat fisik kimia dan biologi tanah, bahan organik juga berpengaruh pada ketersediaan unsur hara pada tanah. Bahan organik seperti sisa-sisa dari tumbuhan dan hewan yang telah mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme akan menyumbang unsur hara pada tanah, terutama unsur hara N, P, dan yang lainnya. Unsur hara merupakan salah satu zat yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kesuburan suatu tanah tentunya dapat dilihat dari ketersediaan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kesuburan suatu tanah tentunya dapat dilihat dari ketersediaan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, yakni dari perkecambahan, sehingga tanaman dapat dipanen dengan cepat. Unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dapat dibagi menjadi dua, yakni unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro seperti hara N, P, dan K merupakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak atau besar. Sedangkan unsur hara mikro seperti P, Mn, Zn, dan yang lainnya merupakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah sedikit. Meskipun unsur hara sangat berpengaruh pada pertumbuhan suatu tanaman, akan tetapi apabila unsur hara yang tersedia terus ditingkatkan dan melebihi dari kebutuhan suatu tanaman, maka akan mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman. Tentunya, produksi hasil panen suatu tanaman akan menurun. Apabila suplai unsur hara terus ditingkatkan sehingga melebihi kebutuhan tanaman, maka produksi tanaman akan menurun. Oleh karena itu, keseimbangan dan kebutuhan unsur hara oleh suatu tanaman yang dibudidayakan perlu untuk diperhatikan. Kesuburan tanah sangatlah penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa cara untuk mempertahankan tanah agar tanah tersebut tetap subur. Tanah yang subur akan tetap produktif apabila dapat dikelola dengan tepat dan dengan teknik pengelolaan yang tepat, sehingga dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi tanaman untuk tetap mempertahankan kesuburan suatu tanah agar dapat dilakukan penambahan pupuk organik maupun anorganik. Meskipun jenis pupuk anorganik memiliki unsur hara yang lebih tinggi dan tersedia dengan cepat dibanding dengan organik, namun penggunaan pupuk anorganik atau pupuk kimia haruslah tepat. Apabila pemberian pupuk anorganik atau pupuk kimia tidak tepat dan pemberiannya secara terus-menerus dengan dosis yang tinggi, maka akan menyebabkan pencemaran pada tanah oleh zat kimia tersebut, sehingga akan mempengaruhi kesuburan suatu tanah. Selain itu, pemberian pupuk anorganik yang terlalu tinggi akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan unsur hara dalam tanah. Agregat tanah yang tidak baik itu disebabkan oleh kurangnya bahan organik dalam tanah. Apabila hal tersebut terjadi, maka tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik, karena kebutuhan unsur hara dalam tanah tidak mendukung untuk tumbuh dan berkembangnya akar tanaman yang menopang tegaknya tanaman. Dengan demikian, kesuburan suatu tanah sangatlah perlu untuk diperhatikan, terutama pada ketersediaan bahan organik pada tanah dan pemberian bahan anorganik yang sesuai dan tepat, sehingga tidak merusak tanah dan menurunkan kualitas suatu tanah.